Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholiso MPD, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai kodrat alam wilayah geografis Kabupaten Rembang yang sebagian besar berada di sebelah selatan pantai utara Laut Jawa, maka mayoritas penduduk dan peserta didik berdomisili di desa bermata pencaharian sebagai petani yang kesehariannya menanam dan merawat. Dari kebiasaan tersebut, mereka memiliki sifat atau karakter tekun, rajin, sabar, bertanggung jawab, ikhlas, suka menolong, dan bergotong royong. Dari sifat dan karakter tersebut, maka wujud nilai luhur sosial kultural yang sesuai dengan situasi kodrat alam Kabupaten Rembang adalah sedekah bumi. Sedekah bumi adalah tradisi leluhur yang menggambarkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebiasaan sedekah bumi diaktualisasikan melalui pembuatan 1 dumbek, 2 kirab budaya, 3 doa bersama, dan 4 pagelaran budaya. Kekuatan konteks sosial budaya terdiri dari 3. Pertama spiritual, kedua sosial, dan ketiga moral. Spiritual antara lain syukur, sosial yaitu gotong royong, cinta budaya, kekeluargaan, toleransi, dan kreatif. Sedangkan moral yaitu saling berbagi, rendah hati. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan sesuai nilai-nilai luhur kearifan budaya sedekah bumi yang relevan menjadi penguatan karakter sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks sosial budaya. Nilai-nilai budaya sedekah bumi pertama adalah gotong royong. Dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar sekolah dalam rangka persiapan acara sedekah bumi. Berikutnya, cinta budaya, partisipasi siswa dalam kirab budaya dan pagelaran budaya. Kekeluargaan dalam kegiatan silaturahmi mengunjungi teman dari desa yang mengadakan sedekah bumi. Toleransi partisipasi siswa dalam seluruh kegiatan sedekah bumi tanpa memandang suku, latar belakang sosial, agama. Kreatif, partisipasi siswa dalam kegiatan pagelaran budaya yang menampilkan kreativitas tari daerah. Saling berbagi, partisipasi siswa dalam kegiatan pembagian hasil panen dari gunungan pada kirab budaya. Syukur, partisipasi siswa dalam kegiatan doa bersama sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rendah hati, pemahaman tentang salah satu filosofi dalam pembuatan jajanan khas sedekah bumi, yaitu dumbek. Nilai yang ditumbuh kembangkan dalam acara sedekah bumi yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ada 4. Pertama, mental merdeka. Kedua, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, pengembangan budi pekerti. Keempat, pelestarian budaya lokal. Kesepakatan satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai konteks sosial budaya yang dapat diterapkan adalah kodrat alam
dan kodrat zaman. Kodrat alam jika dilihat dari konteks sosial budaya Kabupaten Rembang, tantangannya adalah kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti, pikiran dan perkembangan tumbuh anak tidak bisa dipukul rata. Apalagi dengan kurikulum yang cenderung berubah-ubah dan kurang mantap dipersiapkan. Hal ini menyebabkan anak dipaksa atau terpaksa belajar mengikuti kurikulum tanpa ada kesadaran. Berikutnya solusi, karena sebagian besar peserta didik adalah anak seorang petani, maka muatan lokal yang diajarkan adalah materi-materi yang berhubungan dengan pertanian dengan memperhatikan kurikulum yang relevan dengan lingkungan dan kemampuan anak. Contoh konkret, dalam pembelajaran mata pelajaran muatan lokal, disisipkan proyek praktikal seperti tata cara penanaman tumbuhan endemik khas Kabupaten Rembang lewat metode hidroponik misalkan, kawis, apotek hidup, jahe, kunir, dan sebagainya. Mulai dari cara perawatan, pencegahan hama, hingga panen. Sementara itu, dari segi teoritis, dengan proyek di atas, siswa menjadi mengenal dan paham kosakata kultural setempat yang berkaitan dengan istilah nandur bahasa Jawanya. Kodrat zaman. Kodrat alam jika dilihat dari konteks sosial budaya Kabupaten Rembang, tantangannya adalah pendidikan di SMA Negeri 1 Ragen adalah kurangnya kesadaran siswa untuk menjadi negara yang maju. Pendidikan Indonesia hanya terfokuskan pada materi atau teori dalam pengajaran. Padahal itu semua kurang diterapkan dalam praktik dan pengalaman. Solusi, siswa perlu diperkenalkan dan diajarkan dengan praktik pengajaran yang memanfaatkan teknologi tepat guna terkini yang berhubungan dengan karakter masyarakat petani agar mereka berpengalaman dan tidak malu menjadi petani. Supaya mereka merasa bangga sebagai petani Indonesia yang maju dan profesional, sehingga Indonesia tetap mendapat julukan negara agraris yang membantu kemajuan Indonesia di masa depan. Contoh konkret, siswa dilatih untuk memanfaatkan berbagai sarana prasarana sekolah seperti akses internet, teknologi komputer, sehingga mereka paham jenis-jenis tanaman yang sesuai musimnya, kemudian cara perawatan, kemudian mengolah dan memasarkannya secara online. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada acara Sedekah Bumi dalam dimensi penguatan profil pelajar Pancasila sebagai berikut. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinikaan global. Itu antara pelajar Pancasila. 1. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi ini bermakna bahwa pelajar Indonesia diharapkan menjadi peserta didik yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kegiatan doa bersama dan pembuatan dumbek. Penerapan dalam pembelajaran di kelas adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dan pengembangan sikap rendah hati. 2. Dimensi kebinekaan global mengarahkan agar pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, serta identitasnya, sembari tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Dapat ditemukan dalam kegiatan kira budaya dan pagelaran seni budaya. Penerapan dalam pembelajaran adalah menghargai keberagaman kreativitas hasil karya siswa. 3. Dimensi bergotong royong
memuat visi bahwa pelajar di Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kapasitas melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar dapat berjalan lancar. Mudah dan ringan dapat ditemukan dalam kegiatan kerja bakti bersih desa. Penerapan dalam pembelajaran di kelas adalah piket dan kerja kelompok. Keempat, dimensi mandiri. Dimensi ini memuat pemahaman bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri. Dalam dimensi ini, pelajar diharapkan dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dapat ditemukan dalam kegiatan partisipasi siswa dalam setiap rangkaian acara sedekah bumi. Penerapan dalam pembelajaran di kelas adalah siswa menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kelima, dimensi bernalar kritis menuntun siswa mampu bersikap objektif saat memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Dapat ditemukan dalam kegiatan kirab budaya dan pagelaran seni budaya. Penerapan dalam pembelajaran adalah keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan dan pendapat dalam pembelajaran. Keenam, yaitu dimensi kreatif memuat visi bahwa pelajar Indonesia yang kreatif bisa memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dapat ditemukan dalam kegiatan kirab budaya dan pagelaran seni budaya. Penerapan dalam pembelajaran di kelas adalah gelar karya siswa sesuai materi dalam pembelajaran. Kesimpulannya adalah budi pekerti watak atau karakter merupakan hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak Ki Hajar Dewantara melalui pemikiran menyatakan bahwa nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah dapat menebalkan karakter dan budi pekerti anak. Seperti dalam budaya sedekah bumi di Kabupaten Rembang, banyak nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam budaya sedekah bumi. Nilai-nilai luhur tersebut seperti nilai religius, sosial, budaya, dan nilai moral. Tentunya penerapan nilai-nilai karakter ini tidak mudah dan banyak tantangan. Sebagai contoh, sulitnya menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak kecil, namun kita dapat mencoba mengatasinya dengan mengajak komunikasi berbagai pihak seperti orang tua dan pihak masyarakat desa. Terima kasih. Demikian, kemudian ada tanggapan dari kelompok A3 pada saat diskusi. Pertama, mengapa Dubek identik dengan rasa rendah hati? Kemudian yang kedua, korelasi acara sedekah bumi dengan mental merdeka. Ketiga, bagaimana aktualisasi dimensi menalar kritis secara kualitatif dan kuantitatif dalam pembelajaran di kelas. Jawaban soal pertama tentang filosofi pembuatan dumbek dari daun lontar yang dililit dianalogikan seperti tangga. Dari kecil ke lebih besar diharapkan siswa dapat mempelajari rasa rendah hati. 2. Siswa diajak berpartisipasi dan menumbuhkan mental merdeka dengan melihat dan melakukan sesuatu, mengeksplorasi apa yang dilakukan. Jawaban yang ketiga, dimensi bernalar kritis. Praktik kualitatif, bagaimana mengaktualisasikan secara deskriptif tentang sedekah bumi. Siswa diajak berpikir dan berdiskusi antar teman untuk memilih kirab budaya apa yang akan ditampilkan. Mengapa budaya-budaya yang dipilih itu akan ditampilkan? Misalnya, akan menampilkan kirab budaya tong-tongklek. Nah, siswa diajak berpikir untuk mendeskripsikan mengapa tong-tongklek dipilih. Kemudian praktik kuantitatif, bagaimana siswa diajak untuk menentukan berapa jumlah siswa yang akan dipilih untuk tampil, terus mengira-mengira apa saja persiapan yang perlu dipersiapkan, mulai dari anggaran dana, dan lain-lain.
Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana dimensi bernalar kritis dipraktikkan secara spesifik dalam pembelajaran di kelas? Jawaban dari kelompok kami adalah menuntun siswa untuk senantiasa bersikap objektif dengan mengajukan pertanyaan saat kegiatan belajar mengajar, misalnya dalam bahasa Jawa tentang budaya-budaya daerah, sedekah bumi, menyandikan sistem berpartisipasi aktif maksud saya. Dimensi bernalar kritis ketika pembelajaran di kelas dapat diaktualisasikan dengan menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, maupun menanggapi atau menyanggah. Misalnya dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, dalam materi debat tentang isu-isu terkini. Dan di sini siswa bisa saling bertukar pendapat, menunjukkan argumentasinya secara ilmiah, memperlihatkan condongnya siswa terhadap isu, sehingga secara tidak langsung mereka akan berlatih berpikir kritis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.